Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Mutammimah al-Ajurumiyah fi ilmi al-Arabiyah. Kita hari ini di pertemuan ke-19 masih dalam pembahasan isim-isim yang mansubat, khususnya dalam bab al-maf'ul bih. Kemarin terakhir kita bahas bahwa maf'ulun bih itu bisa disembunyikan amilnya. Maf'ulun bih itu bisa disembunyikan amilnya. Dan ketika dia disembunyikan amilnya, maka bisa wujuban, bisa juga jawazan. Kalau yang jawazan sudah lewat contohnya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, qalu khairan. Itu di ayat sebelumnya, madza anzala rabbukum? Apa yang diturunkan oleh Rabb kalian? Langsung mereka bilang qalu khairan. Mereka bilang khairan. I'rabnya khairan adalah maf'ulun bih. Fi'ilnya mana? Ya, mahdhuf. Tapi jawazan. Bukan qalu. Karena kalau qalu kan berarti fi'ilnya ada. Paham kan? Qalu, qala, tidak butuh maf'ulun bih, kan dia fi'il lazim. Paham kan? Berarti ini bukan dinasab oleh qalu. Paham kan? Dia dinasab oleh fi'il yang dihilangkan. Hilangkan. Takdirnya tergantung sebelumnya. Takdirnya tergantung sebelumnya, kalimat yang disebutkan sebelumnya. Nah, sini takdirnya qalu anzala khairan. Qalu anzala khairan. Mereka bilang Allah turunkan kebaikan. Nah, sekarang kata penulis rahimahullah ta'ala wa wujuban. Dia bisa dihilangkan ya secara wajib. Dia bisa dihilangkan secara wajib. Itu amilnya. Beliau katakan fi mawadhi, pada sebagian tempat, pada beberapa tempat. Pada beberapa tempat. Beliau akan sebutkan tempat pertama. Minha babul istighal. Ini yang baru kita dapat di sini. Di antara bab yang dihilangkan padanya amil secara wajib adalah pada babul istighal. Bab tersibukkan. Kita lihat hakikatnya. Insya Allah dari situ bisa dipahami apa yang dimaksud dengan bab istighal ini yang dihilangkan amilnya secara wajib. Kenapa bisa wajib hilang? Wa haqiqatuhu, hakikatnya. Hakikatnya ini babul istighal, hakikatnya. Ayataqaddama ismun wa yata'akhkhar anhu fi'lun aw wasfun mustaqilun bil amali fi dhamiril ismi sabiqi aw fi mulabisihi anil amali anil ismi sabiq. Kalau antum paham ini, insyaallah paham bab istighal. Beliau bilang ayyataqaddama ismun, ada isim di depan. Ada isim di depan. Wa yata'akhkhar anhu fi'lun. Kemudian fi'il diakhirkan darinya. Aw wasfun, atau diakhirkan darinya wasf. Wasf di sini adalah isim yang bisa beramal amalan fi'il seperti isim fa'il,
isim maf'ul. Paham kan? Itu namanya wasf, isim fa'il atau isim maf'ul. Mustagilun yang tersibukkan bil amal dengan beramal fi domiril ismi sabiq pada domirnya isim yang telah lewat. Jadi sibuk beramal pada domir isim yang telah lewat. Au fi mulabisihi atau pada isim yang bersambung dengan domir yang kembali kepada isim yang telah lewat. Anil amal, tersibukkan dengan beramal pada domir itu bil ismi sabik, tersibukkan dari beramal terhadap isim yang telah lewat. Paham itu? Apa? Iya belum lah. Iya, ini susah ini. Susah dipahami. Jadi belum ini ada isim di depan. Zaidan. Kalau marfu selesai masalah. Kita ini marfu. Kalau marfu kan selesai. Paham kan? Kalau marfu antum akan i'rab siapa dia? Mubtada. Ini masalah mansub. Ini cari masalah, ini mansub. Dipahami ini? Ini mansubnya ini apa? Cari masalah. Itu media masalah. Sudah bisa nih? Tidak sampai? Alhamdulillah. Jadi ada isim ini di depan. Masalahnya dia mansub. Kalau marfu tidak ada masalahnya karena langsung i'rab apa? Mubtada. Ini masalahnya dia mansub. Ini i'rabnya apa? Masalahnya dia apa? Mansub. Jadi ada isim di depan, tentunya mansub. Paham kan? Terus setelahnya ada fi'il. Antum katakan ya fi'ilnya darabtu. Kita datangkan dulu satu-satu. Darabtu. Kalau seandainya sampai di sini, Zaidan darabtu. Antum i'rab Zaidan apa? Selesai masalah maf'ulun bih. Paham? Masalahnya ini lagi masalah lain. Jadi kalau seandainya dibaca Zaidun, selesai masalah. Data masalahnya ketika dibaca Zaidan. Dan kalau dibaca juga Zaidan darabtu, tidak ada masalah. Masalahnya itu ini sudah beramal pada domir yang kembali pada Zaid. Lihat, Zaidan darabtuhu. Zaid, saya telah pukul dia. Ini hunya siapa? Hunya ini siapa? Zaid. Cuman ini darabtu, bisa enggak antum amalkan kepada Zaid? Bisa enggak? Bisa enggak? Gini saja. Darab butuh berapa maf'ul? Satu kan? Sudah punya? Sudah. Bisa enggak beramal pada Zaid? Tidak. Tidak mungkin. Itulah dia bilang, ini afwan Zaid, saya sibuk. Sibuk dengan apa? Sibuk melayani domirmu juga. Itu yang dibilang bab istighraq. Ini yang dibilang bab apa? Bab sibuk. Tersibukkan dengan domir, beramal pada domir yang kembali pada Zaid, sehingga dia tidak bisa beramal pada Zaid. Paham kan? Sekarang siapa yang beramal pada Zaid? Itu jadi pertanyaan kita. Nah dia masuk, maka mereka katakan wajib di sini ada amil yang dihilangkan. Inilah bab kita. Kadang ada maf'ulun bih, amilnya apa? Amil wajib dihilangkan. Di mana diantaranya wajib dihilangkan? Di bab istighraq. Sibuk beramal, fi'il setelahnya sibuk beramal pada domir yang kembali kepada isim sebelumnya. Akhirnya dia tidak bisa beramal pada Zaid. Paham ini? Takdirnya tergantung apa yang diinginkan oleh ini fi'il. Zaid, saya memukul dia. Berarti kan antum pukul juga apa? Zaid, kan begitu? Baik takdirnya darabtu. Ya takdirnya ya
Dorobtu Zaidan, dorobtuhu. Tapi ini tidak boleh ada, karena sudah cukup dengan ini. Ini namanya, ini jumlah tafsiriyah. Ini menjelaskan apa itu yang hilang. Itu yang hilang itu apa? Ini yang menjelaskannya. Kenapa itu wajib hilang? Karena sudah ada di sini lafadznya. Masa didatangkan 2 kali? Paham gak ini? Paham atau belum? Paham atau belum? Yakin? Betul-betul yakin? Jadi ini dia sibuk terhadap domir yang kembali kepada isim sebelumnya. Kita takdirkan dorobtu karena memang Zaid terpukul di sini kan? Dipahami? Sekarang kalau antum sudah paham ini sibuk terhadap domirnya. Sekarang bentuk kedua, sibuk bukan kepada domirnya, tapi kepada isim yang bersambung dengan domir yang kembali kepada sebelumnya. Ini masalah lagi. Iya. Contoh, Zaidan, dorobtu Zaidan, dorobtu waladahu. Zaidan, dorobtu waladahu. Zaid, saya pukul anaknya. Paham? Sekarang, apa antum mirab dorobtu? Fi'il dan fa'il. Walada maf'ulun bi, hu mudhafun ilaih. Kan begitu? Zaidan, apa antum i'rab? Paham kan? Kita bilang i'rabnya apa? Maf'ulun bi. Tapi apakah maf'ulun bi dari dorobtu? Paham? Bukan. Kenapa? Karena dia sudah tersibukkan beramal pada isim yang bersambung dengan domir yang kembali kepada Zaid. Jadi dia tidak sibuk pada domir dan Zaid, tapi sibuk pada siapa? Isim. Itulah bilang tadi mulabisnya. Paham kan? Sesuatu yang memakaikan domirnya Zaid. Ini contoh untuk fi'il dulu ya, belum wasf. Paham kan? Kan dua di situ. Bisa fi'il ataupun apa? Wasf. Dipaham ini? Paham ini? Lihat. Jadi ini dorobtu sibuk pada siapa? Sibuk beramal pada apa? Isim. Bukan bahas, isim. Paham? Yang isim ini bersambung dengan domir yang kembali kepada Zaid, sehingga dia tidak bisa beramal pada Zaid. Berarti Zaid mansub kenapa? Mansub dengan fi'il mahdhuf wujuban. Karena dia mansub harus ada amil. Paham ini? Apa takdirnya? Apakah antum takdirnya dorobtu? Tidak bisa, antum kan tidak pukul Zaid. Yang antum pukul siapa? Kan anaknya. Kalau antum takdirkan dorobtu berarti saya pukul Zaid, saya pukul anaknya. Kan tidak nyambung kan? Antum tidak pukul Zaid. Sekarang takdirnya tergantung kenapa antum pukul anaknya. Begitu. Paham kan? Bisa antum takdirkan ini dibilang ini kalimat tafsiriyah, menafsirkan apa itu yang sembunyi. Antum bisa takdirkan ahantu Zaidan darabtu gulama. Saya hinakan Zaid dengan memukul anaknya. Saya hinakan Zaid dengan memukul apa? Anaknya. Kan tidak bisa kita takdirkan apa? Darabtu, karena saya tidak pukul Zaid. Yang saya pukul apa? Anak. Paham? Itu apa yang hilang? Jelas harus ada pilih yang hilang. Apa yang hilang? Ini yang menafsirkannya. Sudah paham ini? Paham ini? Ini contoh untuk apa ini? Fi yang beramal, yang sibuk fi. Boleh yang sibuk was. Antum katakan Zaidan sama. Ana doribuhu.
Zaidan ana doribuhu. Zaid, saya pukul dia. Paham? Seandainya ini tidak ada hu, paham? Maka Zaidan sebagai apa? Maf'ulun bihi muqaddam. Tapi ini dia sudah beramal pada siapa? Hu. Yang mana hu ini kembali kepada siapa? Kembali kepada siapa? Zaid. Berarti dia sudah sibuk beramal pada domir yang kembali kepada Zaid, sehingga tidak bisa beramal pada Zaidan. Apa takdirnya? Iya. Ana doribun Zaidan, ana doribuhu. Kan antum pukul Zaid. Ini namanya yang beramal, yang sibuk bukan fi, tapi siapa? Was. Was ini beramal amalan fi. Paham? Bisa juga sibuk beramal pada isim yang bersama dengan domir. Tinggal antum ganti saja. Zaidan ana doribu ganti hunya dengan waladahu. Selesai. Zaidan ana doribun waladahu. Paham ini? Zaidun ana doribun waladahu. Sama. Zaid, saya pukul anaknya. Dipahami? Zaid, saya pukul apa? Anaknya. Ini dorib sudah sibuk beramal pada apa? Isi yang bersama dengan domir yang kembali kepada Zaid, sehingga tidak bisa beramal pada Zaid. Dipahami? Mengharuskan ini mansub di fi'il mahdhuf wujuban. Kenapa wujuban? Karena sudah ada setelahnya, tidak perlu lagi sebutkan sebelum. Paham bab istigol? Paham bab istigol? Paham bab istigol? Ini dibilang hakikatnya. Sama ini contoh pertama sama ketiga itu. Yang mana? Ini. Yang ketiga sama pertama. Ketiga. Yang pertama di atas. Yang ini? Iya. Kan cuman anak ganti fiilnya dengan isim. Yang beramal-amal wasfat. Masalah tambahan balatu yang terakhir Gini. Dia kan bisa tersibukkan oleh domir. yang di bawah ya. Enggak, paham dulu yang ini. Jangan langsung ke bawah. Dah. Kan saya bilang itu fiilnya sibuk beramal pada domir yang kembali kepada Zaid. Paham itu? Paham itu? Di bawah pasti paham. Ini tidak sibuk pada domir, tapi sibuk pada isim. Orang lain dia sibuk. Dia sibuk urus orang lain, bukan domirnya dia. Paham? Dia sibuk beramal pada ini, akhirnya dia lupakan itu yang di depan. Paham? Antum sibuk layani Hanafi, antum lupa Abu Asila yang sudah pulang. Paham kan? Yakin. Itu maksudnya bedanya ini tadi sibuk langsung dengan domir yang kembali pada siapa? Zaid. Kalau ini bukan pada domirnya, tapi pada isim. Nah, tapi pada isim ini ada domir yang kembali kepada siapa? Zaid. Paham? Tidak ada masalah. Antum malas berpikir sedikit. Paham ini? Sudah? Yakin? Antum? Betul. Jujur. Kan ini masalah susah ini, saudara. Saya baca ulang. Saya baca ulang hakikatnya. Yang apa namanya 2000 ada domainnya juga. Ya, Zaid yang terakhir yang dijelaskan. Zaidan ana 2000 waladahu begitu. Enggak lah, astagfirullah. Bahaya contoh. Maksudnya saudara ini buat contoh. Masya Allah, saya terpaksa ulang lagi. Ini maksudnya contoh lain. Ini tadi saya tidak perlu tulis tapi ya tidak apa-apa. Maksudnya itu dua contoh tadi.
Ini lagi. Hah? Khawatir bingung ya? Baiklah, jadi lebih baik saya contohkan beda ya. Tadi itu saya pengen hemat. Tapi ternyata hemat itu membingungkan. Paham berarti? Selesai? Ini masalah baru ini, harus antum paham. Karena masalahnya nanti antum mau mengajarkan orang, jadi antum dulu harus paham. Apa itu hakikatnya? Ini hakikat, ini perlu ini, hakikat ma'rifah. Umpamanya? Iya. Saya baca ulang. Min hababul istighol. Di antara yang wajib dihilangkan aminnya adalah bab istighol. Bab tersibukkan. Wa hakikatuhu, hakikatnya. Ayyataqaddamasmun, ada isim di depan. Wa yata'akkar anhu fi'ilun, terus fi'ilnya diakhirkan. Itu ini sebenarnya dibilang maf'ulun bi muqaddam. Awasbun, atau yang diakhirkan darinya bukan fi'il tapi apa tadi? Was tadi isim fa'il, isim maf'ul, itu semua dibilang was, bukan fi'il, yaitu isim beramal amalan fi'il. Insyaallah nanti tidak akan pelajari juga itu semua. Ada 7 jenis isim beramal amalan fi'il. Mustaqilun bil amali, tersibukkan dengan beramal fi domiris misabik, pada domirnya isim yang telah lewat. Jadi dia sibuk beramal pada siapa? Domir isim yang telah lewat. Paham gak ini? Itu contoh yang pertama. Au fi mulabisi, atau sibuk dalam beramal pada mulabisnya yang bersambung dengan domir yang kembali pada isim yang telah lewat. Itu tadi waladahu. Paham? Itu namanya mulabisnya. Sibuk beramal pada mulabisnya. Apa itu mulabis? Pada isim yang bersambung dengan apa? Domir yang kembali kepada isim sebelumnya. Harus dipahami baik-baik. Anil amali anis misabik. Akhirnya dia tersibukkan dari beramal dari isim yang telah lewat. Tidak bisa beramal pada isim telah lewat. Kan tidak mungkin dia sudah beramal. Masa mau dikasih lagi amal sebelumnya? Mengharuskan wajib disembunyikan apanya? Fi'il. Ini bab pertama. Ya, dan ini kesulitannya. Bab istighol ini wajar. Baru kita dengar, terus ada yang dihilangkan. Sibuk di mana? Butuh dibahas. Paham kan? Nanti lagi ada bab kedua lagi, bab aneh. Bab tanazu. Kalau ini sibuk, kalau nanti bab yang kedua lagi, bab berikutnya. Nanti bukan di sini. Dia kasih jarak akhir-akhir kitab. Bab tanazu. Bab berselisih. Kalau ini sibuk, kalau nanti selisih. Mana yang beramal? Kalau ini sudah tahu dia beramal kemana kan? Cuma sebelumnya itu akhirnya dia ditelantarkan. Paham? Karena dia sudah sibuk melayani yang lain. Contohnya Zaidan idribuhu. Kalau seandainya tidak ada hu, berarti Zaidan adalah maf'ulun bi. Tapi ini kan idribuhu sudah beramal pada siapa? Hu. Wa Zaidan ana doribuhu. Al-ana au godan ana doribuhu. Sudah sibuk beramal pada siapa? Hu, pada domirnya. Wa Zaidan darabtu gulamahu. Sibuk pada siapa ini? Mulabis. Isim yang bersambung dengan domir. Yang kembali kepada isim sebelumnya. Wa qawlihi ta'ala. Ingat, bab istighol ini ada dalam Quran. Ini bahasa. Ya, ada dalam Al-Quran. Nah, ini perlu sekali antum tahu ini dihilangkan aminnya. Karena nanti masalahnya antum mau terjemahkan itu yang hilang. Karena hilang lafaz, terjemahannya tidak hilang. Yang hilang lafaznya, tapi terjemahannya apa? Tidak hilang. Ini harus tahu hakikat bab istighol. Kalau tidak tahu, bahaya. Tiba-tiba ada isim mansub. Antum langsung bilang, salah cetak ini. Isim di awal kalimat kan marfu. Paham? Ternyata antum yang salah cetak. Paham kan? Iya, salah mengira. Lihat, wa Zaidan darabtu gulama. Wa qali ta'ala. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Alzamnahu. Itu fi'il. Paham? Dia sudah beramal pada siapa? Domir yang kembali kepada kulla insan. Kan begitu? Akhirnya itu kulla
dikatakan mansub bi fi'lin mahdhuf wujuban. Takdirnya wa alzamna kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Jelas? Kata beliau fannasbu fi dzalika kullihi bi mahdhufin wujuban yufassiruhu ma ba'dah. Maka nasab pada hal itu seluruhnya dengan dihilangkan secara wajib ditafsirkan oleh apa yang setelahnya. Paham kan? Ditafsirkan oleh apa yang setelahnya. Nanti akan datang pelajaran kita di Qawaidul I'rab. Setelahnya itu namanya jumlah tafsiriyah. La mahalla lahum minal i'rab. Jumlah tafsiriyah tidak punya kedudukan dalam i'rab. Akan datang nanti pelajaran di kitab berikutnya. Di kitab selanjutnya. Jelas ya? Iya. Lihat contoh beliau takdirkan. Wa takdir idrib zaidan idribhu. Wa ana daribun zaidan ana daribuhu. Ahantu zaidan darabtu gulamahu. Wa alzamna kulla insanin alzamnahu. Paham takdir-takdirnya? Jelas ya? Jelas? Selesai. Alhamdulillah. Paham kan? Ini tempat yang pertama dihilangkan amin. Tempat kedua. Karena belum sebutkan dua tempat saja. Wa minha al-munada. Di antara bab yang dihilangkan amilnya adalah al-munada. Selama ini kita bahas kan munada. Munada. Dihilangkan apanya juga? Amilnya. Itu ya bukan amilnya. Ya itu bukan apa? Amilnya. Itu cuma menunjukkan ada amil yang hilang. Belum akan sejarahkan sebentar. Nah. Ya Abdallahi. Kenapa abda tiba-tiba masuk? Itu pertanyaan kita. Itu adalah maf'ulun bi fi'ilin mahdhuf. Fa inna aslahu ad'u Abdallahi. Saya panggil Abdullah. Paham kan? Ketika Anda bilang ya Abdullah. Artinya apa? Saya panggil Abdullah. Jadi dia mansub dengan ad'u. Itu fi'il yang mahdhuf. Paham Aldi? Hah? Yakin? Jadi ad'u Abdallahi. Fahudi fal fi'il wa uniba ya anhu. Ini ceritanya. Fi'ilnya dihilangkan dan ya menggantikan darinya. Itu fi'il ad'u hilang. Kemudian digantikan dengan siapa? Ya. Bahkan nanti tidak ada ya, tidak ada fi'il. Ada juga dalam Quran. Tiba-tiba mansub. Dipahami ini? Tiba-tiba apa? Mansub. Wal munada khamsatu anwa'in. Ini ada dalam buku dasar. Sudah di Miftah, sudah ada ini. Tapi nanti tambahannya yang tidak ada. Karena nanti ini masih panjang tambahannya ini munada. Di sini luas. Wal munada khamsatu anwa'in. Munada ada 5 jenis. Al-mufradul alam. Apa itu mufradul alam di sini? Nama yang mufrad. Yaitu nama bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Wan nakiratul maksudah. Nakiro yang dimaksudkan. Wan nakiratu ghairul maksudah. Nakiro yang tidak dimaksudkan. Wal mudhaf. Wal musyabbah bil mudhaf. Ada mudhaf, ada yang diserupakan dengan apa? Mudhaf. Sekarang beliau uraikan satu-satu. Bacaannya dulu. Fa'ammal mufradul alam. Wan nakiratul maksudah. Adapun mufradul alam dan nakiro dimaksudkan. Fayubanayani ala ma yurfa'ani bih. Fi halil i'rabi. Maka dia dimabnikan. Di atas apa dia dirofa. Ketika dalam keadaan dia mu'rab. Paham kan? Paham ini? Mabni di atas apa dia dirofa. Artinya kalau Muhammadun berarti mabni di atas dhamma. Maksudnya dhamma tanpa tanwin. Itu dibilang mabni. Paham? Tapi antum tetap bilang fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Jadi sekarang ini bukan lagi fi mahalli nasbin munada. Tapi antum bilang apa? Fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Kenapa bisa? Karena ada fi'il yang mahdhuf. Jadi berubah i'rabnya. Berubah i'rabnya. Karena munada masuk dalam pembahasan maf'ulun bi yang dihilangkan amilnya. Dicukupkan dengan ya. Iya. Fayubanayani ala dham'in kana. Maka keduanya dia memberikan di atas dhamma jika dia mufradain. Jika dia isi mufrad. Yaitu tadi nakirah maksudah dan mufradul alam. Nah ya zaidu. Wa ya rajulu. Di antum i'rab zaidun rajulu. Zaidu rajulu. Dia adalah mabni ala dhamm. Paham? Fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Atau jam' taksir atau jamak taksir ya zuyudu wa ya rijalu.
Pamin. Mabni di atas dhamma karena jamak taksir kalau dia marfu dengan apa? Dhamma. Au jam'ana saliman atau jamak muannas salim juga. Nah, ya muslimatu karena jamak muannas salim marfu dengan tanda apa? Dhamma. Berarti mabni di atas apa? Dhamma tanpa tanwin. Au murakkaban masjiyan. Di antara juga yang mabni di atas dhamma adalah nama yang murakkab masjid. Tahu murakkab masjid? Dua yang sudah menjadi satu, bukan mudhaf nilai, itu kan masih dua. Kalau ini sudah menjadi apa? Satu. Ya ma'di karibu. Ya ma'di karibu. Mabni di atas apa itu? Dhamma. Karena murakkab masjid kan i'rabnya i'rab ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif ketika dirofa. Apa tanda rofanya? Dhamma, maka dia mabni di atas dhamma di sini. Paham kan? Selesai. Kemudian belum lanjutkan selanjutnya. Ini itu yang pakai harokat. Demikian pula yang pakai huruf. Fayu benayani alal alif fit tatniyah. Maka dianggap mabni di atas alif kalau dia isim mutanna. Kalau dia isim mutanna langsung bilang mabni di atas apa? Mabni di atas apa? Alif. Karena isim mutanna marfu dengan apa tadinya? Alif. Maka di sini mabni di atas alif. Sama. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Jelas ya? Tidak ada bedanya. Jadi antum bisa katakan, lihat. Ya Zaidani. Wa ya Rajulani. Wallahi fil jam'i. Mabni di atas waw pada jama'. Jama' siapa ini? Jama' mudzakkar salim. Karena dia marfu dengan tanda apa? Waw. Sudah mabni di atas waw. Contoh. Ya Zaiduna. Ya Zaiduna. Jelas? Jelas ini? Wassalasatul baqiyatu mansubatul la ghair. 3 sisanya mansub, artinya tidak mabni. Mansub tiada lain. Artinya tadi yang nakira ghair maksudah, mudhaf, syabih bil mudhaf. Mansub. Paham? Tidak mabni, mansub langsung i'rab. Jangan bilang fi mahal. Langsung antum bilang apa? Mansub maf'ulun bih. Mansub maf'ulun bih. Tapi kalau antum ditanya, mana fi'ilnya? Mahdhuf wujuban. Paham kan? Siapa yang menggantikannya? Siapa yang menunjukkan kalau dia ada hilang? Ya. Kalau istighol kan yang menunjukkan dia ada hilang fi'il setelahnya. Kalau ini ya-nya, munadanya. Huruf nidanya. Lihat, an-nakiratul maksudatu kaqaulil a'ma. Contoh nakirah yang dimaksudkan seperti perkataan orang buta. Ya rajulan khudh biyadi. Wahai laki-laki, ambil tanganku. Ya, orang buta dia tidak maksudkan siapa saja. Yang lewat dia ingin menolong, dibantu. Wal mudhaf nahu ya Abdallahi. Wal musyabbah bil mudhaf ya Hasanan wajhuhu. Wa ya tali'an jabalan. Wa ya rahiman bil ibadi. Lihat semuanya hukumnya apa itu? Mansub. Wa qad taqaddama fi babila allati linafil jins. Telah lewat dalam bab la yang menafikan jins. Bayanul musyabbah bil mudhaf. Ya kan? Penjelasan yang diserupakan dengan mudhaf sudah lewat di bab la nafil jins. Wa bayanul muradu bil mufrad fi hadzal bab. Dan juga telah lewat apa yang diinginkan dengan mufrad dalam bab ini. Wallahu a'lam. Paham kan? Ini alhamdulillah sebenarnya sudah kita ambil. Tambahan di sini bukan mansub dengan munada, itu di buku dasar. Sini mansub dengan apa? Fi'il mahdhuf. Setelah itu masih ada pembahasan tentang munada, cuman insyaallah kita satukan pertemuan berikutnya. Ya, karena dia tidak bisa selesai di pertemuan ini. Alhamdulillah. Pindah papa sedikit karena yang penting paham istighol. Istighol ini termasuk beban dalam belajar ini mutamimah. Karena sulit itu untuk memahamkan apa maksudnya itu istighol. Paham kan? Alhamdulillah. Insyaallah besok lanjut munada yang berikutnya lagi. Setelah bacaan-bacaan.